Halo sahabat misteri, kali ini kita kembali bersama program Om Kumis, obrolan malam khusus misteri. Tema misteri yang kita angkat malam ini adalah misteri kabuyutan Eyang Surya Kencana, Surya Ningrat dengan Dewi Sukarsih yang merupakan keturunan bangsa jin. Dewi Sukarsih sekarang ini konon menjadi penguasa gaib Gunung Salak, Bogor. Sebagai penjaga gaib Gunung Gede Pangrango, Eyang Surya Kencana selalu dikelilingi penjaga untuk membagi tugas. Misalnya, air terjun Ciberem dijaga oleh Eyang Pandita, seorang petapa sakti yang sering menjelma menjadi seekor ular besar. Secara visual, bila Anda mengunjungi tempat ini, di balik derasnya air terjun nampak sebuah batu besar menyerupai seorang berbadan besar yang tengah bersemedi. Tiada lain ialah Eyang Pandita, yang berdasarkan legendanya akan terus bertapa hingga menjelang akhir dunia. Tempat ini dikeramatkan oleh warga sekitar karena keanehan batu tersebut. Eyang Surya Kencana sendiri bertugas menjaga blok alun-alun Surya Kencana yang terletak di tengah gunung. Tepatnya di sebelah lembah antara puncak Gunung Gede dan Gemuruh yang memanjang dari barat ke timur menyerupai tapal kuda. Di alun-alun seluas kurang lebih 50 hektar area ini, inilah konon kerajaan Eyang Surya Kencana berdiri. Di sini juga terdapat prasasti batu pelana yang dipercaya sebagai pelana kuda Sang Eyang. Fenomena alam semisal matahari terbit, pemandangan Gunung Pangrango, Puncak Gede, Puncak Salak, serta keasrian kota Bogor nampak anggun terlihat dari sini. Akan tetapi, di balik fenomena alam yang mengagumkan juga terdapat nuansa goib yang mampu membuat bulu kudu merinding. Sosok macan putih kerap kali terlihat di sini, yang tidak lain merupakan penjelmaan dari Eyang. Munculnya macan putih mengartikan sebuah peringatan bagi kita agar jangan bertindak sembarangan. Namun terkadang Eyang juga muncul sebagai sosok kakek tua berjubah putih yang menandakan kita sedang bernasib bagus karena ia menyukai kehadiran kita. Sebagai kabuyutan, lokasi ini sering dikunjungi masyarakat sekitar selain pendaki gunung, guna melakukan ziarah dan meminta petunjuk atau wangsit. Salah satu kegiatan ritual itu adalah berendam atau mandi di hulu sungai kecil yang mengalir di tempat ini. Kegiatan ritual lainnya diadakan pada saat Hari Kemerdekaan RI. Masyarakat sekitar Cianjur melakukan upacara ritual dengan menyediakan sebuah kamar kosong dan kuda khusus untuk ditunggangi oleh Eyang Haji Surya Kencana. Dalam upacara itu, kuda akan nampak berkeringat seolah memikul beban yang sangat berat. Berbicara mengenai sejarah kabuyutan di akhir abad ke-15 atau selambat-lambatnya abad ke-16, seorang pendeta, Bujangga Manik, melakukan ziarah ke tempat-tempat suci di Pulau Jawa. Ia berangkat dari ibu kota Pakuan Pajajaran, yang sekarang dikenal adalah kota Bogor. Kisah perjalanannya itu diabadikan pada sehelai daun lontar dengan menggunakan bahasa Sunda. Lepas dari kebenaran mitologi, gunung ini memang banyak menyimpan sejuta misteri. Menurut versi pendaki, Gunung Gede Pangrango memang banyak memiliki tempat-tempat angker. Jika kita berada di tempat itu, mesti ada saja larangan yang harus dipatuhi. Kandang batu misalnya. Blok atau pos ini terkenal dihuni oleh makhluk siluman yang takut terhadap api, dan bila ada pendaki yang berani menyalakan api, terlebih pada malam hari, ia pasti akan merasakan gangguan gaib. Gangguan itu baru akan berhenti kalau api telah padam. Selidik punya selidik, ternyata keangkeran blok kandang batu ini memiliki asal muasal yang cukup mengerikan. Alkisah, dahulu pernah ditemukan mayat mendaki wanita yang meninggal dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Karena kematian yang tidak wajar itulah arwahnya menjadi penasaran dan mengganggu siapa saja yang berani menyalakan api. Selain itu, tempat ini juga merupakan lokasi penampungan sementara. Jikalau ada pendaki menjadi korban keganasan alam, mayat korban biasanya akan ditaruh di sini untuk selanjutnya diambil tim SAR dan dibawa turun ke base camp. Tak jauh dari tempat ini terdapat sebuah jembatan kayu yang dihuni oleh makhluk halus yang kita kenal dengan nama kuntilanak.
Ia terkadang menampakkan dirinya tengah asik bermain air di pinggir jembatan. Kepada para pendaki yang melintas saat malam hari, bau-bau pun akan tercium seperti wangi bunga tujuh rupa. Sebelum kuntilanak itu menampakkan dirinya, lebih jauh masuk ke dalam hutan, ada sebuah lokasi yang cukup terbuka dan terdapat bangunan rumah tua yang tak terawat. Tempat ini bernama Kandang Badak, yang merupakan areal berkemah para pendaki yang hendak menuju puncak Gede Pangarango. Sekilas memang tidak ada perasaan menakutkan. Di sini Karsi selalu ramai oleh tenda-tenda pendaki. Namun berdasarkan perspektif gaib terdapat nuansa mistik yang kental, kata salah seorang penduduk bernama Ma Oyot. Nuansa mistik berasal dari pohon besar yang berada persis di depan rumah tua, di mana pohon tersebut pernah dijadikan tempat gantung diri. Arwah penasaran itu terkadang menampakkan dirinya berwujud pocong. Selanjutnya adalah tanjakan soket atau yang dikenal tanjakan setan. Saat melintasi daerah ini, pendaki dituntut untuk meningkatkan kewaspadaannya karena kondisi mencapai kemiringan 85 derajat. Tapi ada harus yang lebih diwaspadai, yaitu keangkerannya yang telah banyak merenggut korban jiwa. Korban-korban yang mati biasanya ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuh mayat pada umumnya remuk dan darah kental mengalir dari hidungnya. Sombong merupakan pantangan bagi pendaki yang ingin mencapai puncak, terutama saat melintasi tanjakan setan. Larangan sombong tidak hanya ada di sini, tapi di setiap gunung ada pantangan untuk itu. Demikianlah fenomena yang ada di Gunung Gede Pangarango sebagai lokasi kabuyutan masyarakat sekitar dan sebagai areal pendakian. Dari dulu hingga sekarang, gunung ini selalu ramai dikunjungi, menandakan bahwa tempat ini memang mempunyai daya pikat tersendiri. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai ketemu lagi di cerita misteri-misteri selanjutnya. Salam Om Kumis, obrolan malam khusus misteri.